Selamat siang Ibu Pelin, selamat bertemu kembali. Ya, Ibu sudah melaksanakan KBM di kelas. Kita bertemu kembali di sini. Kita mau wawancara Ibu terkait hasil dari kegiatan pembelajaran Ibu yang sudah dilaksanakan di kelas. Kita mau mengetahui kira-kira sejauh mana sandingan antara rencana dan pelaksanaannya Ibu di kelas tadi. Nah, ini nanti bermaksud supaya Ibu bisa jadikan sebagai evaluasi diri ya, untuk bisa perkembangan pembelajaran Ibu ke depan. Jadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan hari ini nanti itu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Ibu di kelas tadi, kemudian bagaimana ketercapaian rencana Ibu dengan pelaksanaannya tadi. Jadi kita ingin tahu kira-kira sejauh mana kesesuaiannya antara rencana dan pelaksanaannya tadi di kelas. Kemudian nanti hal-hal yang sudah diamati tadi, kira-kira apa yang bisa menjadi bahan pelajaran untuk pengembangan pembelajaran Ibu ke depan. Kira-kira seperti itulah maksudnya kegiatan wawancara pra-observasi ini, Bu. Baik, yang pertama mungkin saya tanya dulu, kira-kira perasaannya Ibu setelah melaksanakan KBM tadi, kira-kira bagaimana Ibu sekarang perasaannya? Kalau mengenai perasaan, karena sudah selesai proses pembelajarannya tadi Pak, saya merasa puas dan senang. Puas ya? Puas dan senang karena para peserta didik itu sangat aktif dan semangat dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Mereka sangat aktif dan semangat. Ya. Oke, baik, terima kasih. Sejauh yang Ibu sudah laksanakan di kelas tadi, kira-kira pembelajaran atau bagian pembelajaran yang sudah sesuai dengan rencana Ibu di awal itu, kira-kira bagian mana saja Ibu yang sudah sesuai dengan rencananya Ibu? Yang sudah sesuai dengan rencana, kalau menurut saya Pak, kan ada 3 tahapan. Ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan tadi saya sudah mengikuti alur-alurnya sesuai dengan kegiatan di bagian yang pertama, di kegiatan pendahuluan, di mana kegiatannya itu yang pertama memberikan salam kepada siswa, lalu berdoa bersama siswa, mengecek kehadiran siswa, lalu mengecek kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran, lalu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Setelah itu menanyakan materi yang sebelumnya, lalu mengaitkan atau menggali pengalaman mereka tentang membaca cerpen, lalu sudah menyampaikan kompetensi dasar serta tujuannya dan penilaiannya. Lalu di bagian intinya saya sudah memberikan contoh cerpen berupa teks, lalu salah satu dari mereka untuk atau mewakili para peserta didik tadi membacakan cerpen di depan kelas, lalu memberikan pertanyaan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen yang sudah mereka bacakan, lalu diskusi kelompok, lalu presentasi, lalu membuat kesimpulan, lalu di bagian terakhir yang di bagian intinya itu saya memberi penguatan berupa memberi penjelasan materi secara keseluruhan, lalu di bagian penutupnya itu saya memberikan tugas, lalu refleksi tentang pembelajaran yang sudah berlangsung, lalu menyampaikan topik pembelajaran berikutnya, lalu berdoa bersama, dan yang terakhir itu salam penutup. Oke, baik, terima kasih. Saya sebenarnya ingin mengapresiasi, namun mungkin sebelum kita lebih jauh
kita membahas hasil Ibu. Sejauh ini saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Ibu di kelas, ya, luar biasa sebenarnya ya. Luar biasa Ibu sudah melaksanakan dengan baik. Saya lihat antara RTP dengan pelaksanaan juga memang tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Dan itu sesuatu yang baik dan perlu Ibu pertahankan. Jadi antara rencana dan pelaksanaan ya harus bisa sesuai. Harus sesuai. Kemudian ada pertanyaan berikut Ibu, mungkin bisa diceritakan ke saya tentang hal-hal yang memuaskan Ibu. Mungkin ada hal-hal yang memang sudah membuat Ibu excited, terasa puas sekali dengan apa yang sudah terjadi di kelas tadi. Hal-hal baik apa kira-kira itu? Silakan Ibu. Kalau hal-hal yang membuat saya puas pada saat proses pembelajaran tadi Pak, di mana para peserta didik itu sangat aktif dan semangat. Kalau saya perhatikan juga pada saat mereka diskusi kelompok ya, meskipun ya ada sebagian anak yang belum aktif, lalu ada sebagian anak juga ya yang sudah memberikan apresiasi, sudah aktif. Dalam hal ini mereka sudah ketika temannya presentasi di depan kelas, ada kelompok yang lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, itu yang membuat saya puas dan senang, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, saya juga sepakat ya. Tadi saya lihat juga anak-anak begitu ya, cukup aktif lah mereka. Bertanya juga, tidak malu juga mempresentasikan hasil hasil kerjanya. Kemudian mereka juga saya lihat saling bertanya juga ya, kemudian menjawab pertanyaan teman-temannya. Baik, mungkin selain itu mungkin ada hal yang mungkin belum puas, mungkin belum sesuai dengan rencana Ibu di awal. Kalau hal-hal yang belum puas itu Pak, ketika saya mengontrol mereka pada saat diskusi kelompok, ada anak-anak yang macam tidak aktif itu Pak. Tidak aktif, macam masa bodoh dengan pada saat diskusi. Makanya saya keliling atau membimbing mereka pada saat mereka kerja tugasnya dalam diskusi kelompoknya itu. Saya menyuruh mereka untuk baca teks cerpen yang saya sudah bagikan. Karena dari itu setelah mereka membaca cerpen yang sudah saya bagikan, ya mungkin ada ide atau gagasan yang ingin mereka sampaikan kepada temannya. Ya. Oh ya, berarti Ibu sudah sudah membuat satu solusi ya supaya mereka aktif. Ya, menyuruh mereka untuk tetap aktif dan semangat. Ya, baik, terima kasih Ibu. Saya ingin tahu lebih jauh ya tentang kesulitan itu ya, Ibu. Kira-kira target ke depan ini, strategi ke depan dalam mengatasi kesulitan atau hal-hal yang terjadi di kelas seperti yang menjelaskan ada anak-anak yang kurang aktif ketika berdiskusi. Nah, kira-kira ke depan itu strateginya Ibu seperti apa untuk bisa mengurangi ya anak-anak yang seperti itu? Ya, baik. Kalau untuk strategi untuk pembelajaran berikutnya nanti Pak, terlebih khusus di pembelajaran teks cerpen ini tadi atau mungkin ada materi-materi yang lain nanti misalnya untuk adakan teks ataupun video ataupun film pendek. Jadi saya tetap mendorong mereka supaya mereka tetap semangat saja Pak. Tetap semangat dan tidak pernah bosan untuk membaca teks apa saja. Membaca teks ya. Kemudian ada rencana untuk membuat menayangkan video atau apa segala macam tadi? Iya. Ada maksudnya untuk pembajaran pembelajaran berikutnya. Baik. Berarti memperkaya sumber belajar atau jenis materinya ya. Iya. Ya, mungkin ya saya sepakat juga, mungkin kan ada anak-anak tadi yang kurang semangat itu mungkin karena mereka hanya bisa mendapatkan membaca saja, atau mungkin akan lebih menarik ketika Ibu juga menyiapkan video, mungkin ya video-video tentang cerpen. Ya. Jadi cerpennya dipresentasikan dalam bentuk mungkin teks juga iya, tapi sekalian ada juga dengan videonya, mungkin itu akan lebih menarik minat siswa. Saya kira baik juga itu ya.
Kemudian yang berikut, kira-kira kalau itu hal-hal yang mungkin ibu merasa kurang puas dari siswanya, Ya. saya ingin tahu kira-kira dari segi ibunya sendiri nih, dari segi ibunya. Kira-kira apa kira-kira kesulitan ibu tadi yang ibu rasakan di kelas? Ada kan? Kalau untuk kesulitan untuk saya sendiri Pak, mungkin tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian saya ingin ibu juga ingin bercerita singkat ya, bercerita singkat kira-kira sejauh yang ibu nilai, sejauh yang ibu refleksikan sendiri, kira-kira perjalanan dari mulai dari rencana kemudian pelaksanaan di kelas tadi kira-kira seperti apa kesimpulannya? Kesimpulan. Yang mulai dari rencana kira-kira ya pelaksanaan dari rencana yang ibu sudah buat kemudian pelaksanaannya itu tadi seperti apa secara umum, meskipun tadi sebagian sudah disampaikan tentang kesulitan dan ke apa namanya nih, hal-hal baik yang sudah ditunjukkan oleh siswa. Saya ingin mungkin ya untuk menutup ya kita dengarkan kesimpulannya ibu dulu secara umum saja mulai dari awal, apakah memuaskan atau seperti apa, kemudian strategi ke depannya seperti apa. Ya, kalau yang berkaitan untuk kesimpulan dari proses pembelajaran tadi Pak, saya merasa senang dan puas dengan keaktifan anak-anak di dalam kelas, terus semangatnya mereka. Lalu untuk anak-anak yang tidak aktif, khususnya pada saat diskusi kelompok tadi, ya mungkin mereka kurang rasa percaya diri saja Kak. Kurang rasa percaya diri, malu untuk tampil di depan kelas. Ya, malu untuk tampil di depan kelas. Tapi dari saya sendiri, saya tetap mendorong mereka untuk supaya pada saat proses pembelajaran mereka harus tetap ada rasa percaya diri, supaya tidak minder. Ya, harus ada bukan persaingan juga sih Pak. Makanya untuk harus bisa melihat teman-teman yang lain, harus ada kesadaran dari dalam diri sendiri, kenapa yang lain bisa, kenapa saya tidak. Pada intinya harus ada rasa percaya diri. Seperti ibu berniat untuk bisa mendorong anak bisa seperti itu ya. Mungkin hal praktis apa kira-kira nanti supaya misalnya tadi ada anak yang kurang percaya diri misalnya, selain melihat teman mungkin ada hal lain, strategi lain dari ibu, kira-kira caranya supaya anak lebih aktif lagi selain ya coba lihat temanmu ini dia, mungkin bisa membandingkan teman itu tadi ibu jelaskan, mungkin ada hal lain lagi, mungkin strategi apa begitu yang bisa membuat anak bisa lebih aktif, lebih percaya diri mengungkapkan pendapat atau menjawab pertanyaan dari ibu. Ya, kalau hal lain Pak, maksudnya begini, di saat temannya presentasi atau menjawab pertanyaan, usahakan untuk teman-teman yang lain yang tidak aktif itu, usahakan jangan baku ejek saja Pak, supaya teman yang lain juga yang tidak aktif itu tidak ada rasa minder. Tidak ada rasa minder, karena ada yang begini Pak, menurut pengalaman saya, ada yang begini, ketika saya membagi mereka dalam bentuk kelompok, ada teman lain yang bilang begini, Ibu, saya jangan satu kelompok dengan dia. Sehingga teman yang bersangkutan itu dia rasa minder kan. Dari minder jadinya. Jadi saya memberi dorongan untuk teman-teman khususnya yang aktif itu, karena hanya ada berapa orang saja yang aktif Pak. Saya bilang jangan baku ejek, jangan bilang seperti itu, karena mereka juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda seperti kalian. Jangan baku ejek. Oke, baik. Seperti ibu memfasilitasi ya suasana kelas supaya jangan terjadi ya bully lah ya. Kalau boleh dikatakan itu bagian dari pembulian sebenarnya. Mengejek teman. Baik, terima kasih atas niat baiknya ibu. Kemudian ibu mungkin dari perjalanan atau pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelasnya ibu tadi, mungkin ada beberapa hal yang saya amati, yang ingin saya informasikan ke ibu. Tidak apa-apa ya. Ini kebaikan bersama, bukan karena saya menilai ibu tidak baik atau mungkin tidak, karena saya percaya bahwa ada bagian dari diri ibu yang tidak bisa ibu lihat sendiri, jadi perlu juga orang lain melihatnya. Nah, kalaupun nanti saya salah, tolong ditanggapi. Saya mohon tanggapan. Ada dua hal mungkin yang saya catat tadi.
terkait alur penjelasan materinya Ibu. Alur penjelasannya itu kalau saya lihat dari Ibu diawali dengan pemberian tugas. Nah, setelah menjelaskan bahwa hari ini kita akan membahas materi cerpen. Ya. Kemudian anak-anak langsung diberi tugas setelah satu anak dibacakan cerpennya tadi di depan kelas, langsung dikasih tugas tuh. Ya. Dibagikan kelompok mereka, kemudian dikasih tugas dan beberapa pertanyaan. Nah, baru setelah itu baru Ibu jelaskan tentang apa pengertian cerpen, kemudian unsur-unsur intrinsik itu apa yang masuk unsur intrinsik, kemudian hal-hal apa yang termasuk dalam unsur-unsur itu. Nah, menurut saya pribadi, saya tidak tahu menurut Ibu ya, menurut saya mestinya itu terbalik, Ibu jelaskan dulu, atau mungkin ya secara gamblang dulu dijelaskan unsur intrinsik itu maksudnya ini. Nah, setelah mereka paham, baru dikasih tugas supaya mereka lebih unsur intrinsiknya yang ini. Nah, saya lihat tadi memang mungkin karena memang mereka sudah ada gambaran di otak mereka bahwa unsur intrinsik itu yang begini maksudnya, unsur ekstrinsik itu yang begini maksudnya, sehingga mereka lebih paham. Tapi saya akan membayangkan ketika pelajaran itu menjadi baru sekali buat anak-anak, bahwa pelajaran tentang cerpen itu baru pertama kali mereka pelajari. Saya kira metode yang Ibu bawakan agak menyulitkan anak. Nanti akan mereka kesulitan ketika mendapati pertanyaan yang Ibu kasih tadi itu tanpa diawali dengan penjelasan. Ya. Dengan penjelasan apa itu cerpen, apa itu intrinsik, apa itu ekstrinsik, kemudian unsur-unsur yang termasuk dalam intrinsik apa saja. Nah, untung tadi saya juga tidak tahu ya. Untung saja anak-anaknya paham bahwa unsur intrinsik itu apa, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam menjawab soal. Hal itu akan menjadi kesulitan ketika ada anak-anak yang memang tidak paham sama sekali membutuhkan penjelasan ini. Tapi mungkin ada dasarnya dari Ibu. Saya minta tanggapan soal Ya, apakah saya salah atau bagaimana? Iya Pak, memang saya sadar juga Pak. Karena di kegiatan intinya tadi saya pertamanya kan kasih cerpen kepada mereka. Kasih cerpen, lalu setelah itu saya suruh satu orang untuk baca. Setelah itu ada pertanyaan dari mereka tadi, 2 orang tentang unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen yang sudah saya bagikan. Setelah itu, setelah mereka memberikan pertanyaan kepada saya, lalu saya langsung menyuruh mereka untuk bagi mereka dalam bentuk kelompok. Lalu setelah itu yang di bagian terakhirnya baru saya menjelaskan materinya secara umum, mulai dari pengertian, lalu unsur-unsur yang terkandung dalam cerpen tersebut. Tetapi dalam pengerjaan LKPD mungkin pengaruh mereka sudah kuasai dengan materinya Pak. Ngomong itu materi sudah pernah dibahas sebelum? Iya, pernah dibahas Pak. Baik, berarti keren berarti. Kemudian hal yang apa tadi? Ini ada pertanyaan PR tadi tuh ya. Ada PR tadi mereka ya? Ada PR. Kemudian tadi Ibu membacakannya itu secara lisan untuk mereka catat. Kalau ini anjuran saja, memang tidak terlalu bagaimana sih. Iya Pak. Hanya mungkin saya melihatnya itu di persiapannya Ibu mungkin bisa ya soal itu disiapkan dahulu sebelum pelaksanaan KBM, kemudian nanti tinggal dibagikan, ditayangkan ya. Jangan menyuruh mereka secara lisan dicatat, seolah-olah Ibu belum menyiapkan soalnya. Dan itu seolah-olah saja, tapi kita di soalnya sudah dikasih. Tapi lebih bagus lagi, sudah menyiapkan soalnya, tinggal ditayangkan saja di depan, jangan Ibu mencatat. Itu lebih bagus lagi kalau sudah disiapkan dalam bentuk kertas, tinggal kasih. Jadi itu bagian dari persiapan. Tapi sejauh yang saya pantau tadi ya, secara garis besar sih luar biasa, sudah melaksanakan KBM dengan baik dan rencananya juga sudah baik. Apa yang sudah direncanakan ini sudah dilaksanakan dengan baik. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu sendiri, semuanya sudah sesuai dengan rencananya Ibu. Dari mulai tahapan pendahuluan tadi, inti dan penutup. Nah, kemudian yang berikut tadi saya sudah usulkan, itu sudah sampaikan di anak-anak juga, tentang berdoa sebelum dan sesudah
Ya kalau bisa itu menjadi rutinitas, Ibu, Ya. kebiasaan. Jadi diteruskan supaya apa ya, menumbuhkan apa sih sebenarnya jiwa apa ya, kalau dalam P3 itu profil prioritas itu keimanan dan ketakwaan. Nah, itu bisa ditumbuhkan dengan cara-cara seperti biasakan anak berdoa sebelum dan sesudah. Dan luar biasa Ibu sudah menerapkan itu di pembelajaran ini tadi, dan mudah-mudahan nah itu menjadi kebiasaan ke depan dan dipertahankan. Oke, baik. Mungkin ada tanggapan lagi dari Ibu? Tidak ada? Tidak. Atau mungkin hal yang belum disampaikan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Luar biasa Ibu sudah menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, dan harapan terakhir nih Ibu, Ibu sudah menjadi bagian dari sekolah ini, jangan patah semangat melaksanakan tugas, ya mengajar dengan penuh sukacita, ya kemudian hadir di sini ya untuk siswa. Ya. Ya, jangan pernah berpikir untuk diri sendiri, tapi kita hadir di sekolah ini untuk anak. Oke, sepakat Ibu ya. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu di supervisi berikutnya. Ya.